Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Ramadhani dari 11 AKL 1. Di sini saya mau mempresentasikan struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Di sini ada peta konsep struktur anggaran pendapatan dan belanja desa. Yang A, program rencana pembangunan daerah. B, anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. C, siklus anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Yang D, rangkuman. Yang A, program rencana pembangunan daerah. Di sini kita akan menjelaskan pengertian umum. Berdasarkan UU RI nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, peraturan kepala daerah atau disingkat Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati atau wali kota. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau disingkat RPJPD adalah dokumen perencana daerah untuk periode 20 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau disingkat RPJMD adalah dokumen perencana daerah untuk periode 5 tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau disingkat RKPD adalah dokumen perencana daerah untuk periode 1 tahun. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, di sini ada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan oleh Perda. Kebijakan umum APBD atau disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD adalah dokumen perencana daerah untuk periode 5 tahun. Sementara itu, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah RPTD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. 3. Kebijakan Umum APBD atau KUA. Kebijakan Umum APBD atau KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Kebijakan Umum APBD. Yang A, Kepala Daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. B, menyusun rancangan kebijakan umum APBD ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. C, Kepala Daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan. D, rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD. Yang keempat, prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD. Ketentuan menyusun PPAS antara lain: A. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah berupa prioritas pembangunan daerah SKPD yang melaksanakan dan program atau kegiatan yang terkait. B. Prioritas disusun berdasarkan rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan. C. Prioritas belanja diuraikan menurut prioritas pembangunan daerah, sasaran SKPD yang melaksanakan. D. Plafon anggaran sementara diuraikan berdasarkan urusan dan SKPD, program dan kegiatan belanja tidak langsung atau belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. 5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau RKA SKPD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, RKA SKPD meliputi sebagai berikut. Ada A. Pasal 37, yaitu penyusunan RKA SKPD dengan pendekatan
kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun perakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran. Yang B, pasal 38A, yaitu penyusunan RKA SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. Yang keenam, rencana kerja dan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah atau RKA PPKD. Rencana kerja dan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah atau RKA PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan atau dinas atau biro keuangan atau bagian keuangan selaku bendahara umum daerah. Di sini ada 4. Yang A, RKA PPKD memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang direncanakan diperinci sampai dengan perincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Yang B, RKA PPKD pendapatan memuat dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Yang C, RKA PPKD belanja memuat belanja bunga, hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. D, RKA PPKD pembiayaan meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. B, anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. 1. Definisi anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Berdasarkan UU RI nomor 32 tahun 2014, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disingkat APBD adalah rencana keuangan tahun daerah yang ditetapkan oleh Perda. Berdasarkan PP nomor 8 tahun 2006, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara itu, menurut PP nomor 58 tahun 2005, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD sebagai sarana penentuan kebijakan fiskal, proses politik, dan penciptaan ruang publik. 2. Fungsi anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Berdasarkan UU nomor 17 tahun 2003 pasal 3 ayat 4, fungsi APBD meliputi sebagai berikut. Yang A, fungsi otorisasi merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang bersangkutan. B, fungsi perencanaan merupakan pedoman bagi manajemen pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. C, fungsi pengawasan merupakan pedoman untuk menilai kesesuaian pelaksanaan anggaran kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah. D, fungsi alokasi merupakan media untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. E, fungsi distribusi merupakan alat yang mampu menjamin terlaksananya rasa keadilan dan kepatutan. F, fungsi stabilisasi merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Yang C, siklus anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. 1. Menyusun anggaran pendapatan belanja daerah APBD. Di sini ada 3. Yang A, pihak yang berkaitan dalam penyusunan RAPBD. 1. Tim anggaran pemerintahan daerah TAPD. 2. Satuan kerja perangkat daerah SKPD. 3. Pejabat pengelola keuangan daerah PPKD. 4. Sekretariat daerah Setda. 5. Kepala daerah. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD. B. Dokumen-dokumen dalam penyusunan RAPBD. 1. Kebijakan umum APBD atau KUA. 2. Nota kesepakatan KUA. 3. Prioritas dan plafon anggaran sementara. 4. Nota kesepakatan PPAS. 5. Rencana kerja dan anggaran atau RKA.
C. Proses penyusunan RAPBD. 1. Penyusunan kebijakan umum APBD atau KUA APBD. 2. Penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. 3. Penyusunan surat edaran pedoman penyusunan RKA SKPD. 4. Penyusunan rencana kerja dan anggaran RKA SKPD. 5. Penyiapan RAPBD. 2. Pengesahan rencana anggaran pendapatan belanja daerah atau RAPBD. Di sini ada 3. Yang A, pihak yang berkaitan dalam pengesahan RAPBD. 1. Tim anggaran pemerintahan daerah TAPD. 2. Satuan kerja perangkat daerah SKPD. 3. Pejabat pengelola keuangan daerah PPKD. 4. Sekretariat daerah Setda. 5. Kepala daerah. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD. 7. Gubernur atau Mendagri. B. Dokumen dalam pengesahan RAPBD. Dokumen dalam pengesahan RAPBD meliputi RAPBD, nota keuangan, dan lampiran-lampiran yang terdiri atas ringkasan APBD, rekapitulasi belanja, daftar jumlah pegawai, daftar piutang daerah, daftar investasi daerah, daftar penambahan dan pengurangan aset tetap, dan daftar dana cadangan. Yang C. Proses pengesahan RAPBD. Proses pengesahan RAPBD terdiri dari hal-hal sebagai berikut. Yang 1. Pembahasan RAPBD. 2. Evaluasi RAPBD dan rancangan peraturan kepala daerah penjabaran APBD. 3. Penetapan pada APBD dan peraturan kepala daerah penjabaran APBD. 4. Pembatalan RAPBD dan rancangan peraturan kepala daerah penjabaran APBD. 5. Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah APBD apabila persetujuan bersama tentang RAPBD tidak dicapai. 6. Penetapan rancangan peraturan kepala daerah apabila persetujuan bersama tentang RAPBD tidak tercapai. Yang ketiga, pelaksanaan pendapatan. A. Pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pendapatan. 1. Bendahara penerimaan. 2. Pengguna anggaran. 3. Kuasa pengguna anggaran. 4. Bendahara umum daerah BUD. 5. Kuasa bendahara umum daerah atau kuasa BUD. B. Dokumen yang dalam pelaksanaan pendapatan. Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan pendapatan meliputi surat ketetapan pajak daerah atau SKP daerah, surat ketetapan retribusi daerah atau SKR daerah, surat tanda setoran STS, dan surat tanda bukti pembayaran atau STBP. C. Proses pelaksanaan pendapatan. Proses pelaksanaan pendapatan terdiri dari penerimaan pendapatan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penerimaan atau LPJ penerimaan. 4. Pelaksanaan belanja. Pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan belanja. 1. Tim anggaran penerimaan daerah atau TAPD. 2. Satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. 3. Pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD. 4. Bendahara pengeluaran. 5. Pejabat penatausahaan keuangan SKPD atau PPK SKPD. 6. Pengguna anggaran atau PA. 7. Kuasa pengguna anggaran atau KPA. 8. Bendahara umum daerah atau BUD. 9. Kuasa bendahara umum daerah atau kuasa BUD. 10. Sekretariat daerah Setda. B. Dokumen-dokumen dalam pelaksanaan belanja. Dokumen-dokumen tersebut meliputi dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA, anggaran kas, surat penyediaan dan SPD, surat permintaan pembayaran atau SPP, surat perintah pembayaran atau SPM, dan surat perintah pencairan dana atau SPPD. C. Proses pelaksanaan belanja. Proses pelaksanaan belanja terdiri dari hal-hal sebagai berikut. 1. Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. 2. Penyusunan anggaran kas. 3. Penerbitan surat penyediaan dana SPD. 4. Pengajuan surat perintah pembayaran SPP. 5. Penerbitan surat perintah pembayaran SPM. 6. Penerbitan surat perintah pencairan dana SP2D. 7. Pembelanjaan dana. 8. Penerbitan laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Yang kelima ada pertanggungjawaban APBD.
A. Pihak-pihak terkait dalam pertanggungjawaban APBD. 1. Pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD. 2. Pejabat penatausahaan keuangan SKPD atau PPK SKPD. 3. Pengguna anggaran atau PA. 4. Fungsi akuntansi SKPD. 5. Sekretariat daerah atau Setda. 6. Kepala daerah. 7. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. 8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. B. Dokumen-dokumen laporan keuangan atau SKPD. Dokumen-dokumen tersebut meliputi laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas neraca, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. C. Proses penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban. 1. Penyusunan laporan keuangan SKPD. 2. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. 3. Pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. 4. Pembahasan laporan keuangan pemerintah daerah. 6. Pengawasan APBD. Pengawasan APBD adalah proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik berdasarkan kriteria untuk kerja yang ditetapkan pada tahap perencanaan. Jenis pengawasan APBD antara lain sebagai berikut. Di sini ada 4 jenis, yaitu A. Pengawasan berdasarkan independensi pengawas. Ada 2. 1. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh operator pengawasan yang berada di luar lingkungan organisasi yang diawasi atau BPKP dan inspektorat wilayah. 2. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pengawasan yang berada dalam lingkungan organisasi yang diawasi atau BPK. Yang B. Pengawasan berdasarkan waktu pengawasan. 1. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. 2. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan untuk membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi yang dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan. Yang C. Pengawasan berdasarkan subjek pengawasan. 1. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung. Contoh, Kepala SKPD mengawasi PPK SKPD dalam membuat SPM. 2. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan atau BPK, dan inspektorat wilayah. 3. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan atau LSM, asosiasi profesi. 4. Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan atau DPR dan DPRD. D. Pengawasan berdasarkan jarak pengawasan. 1. Pengawasan pasif atau jarak jauh adalah pengawasan yang dilakukan terhadap laporan pertanggungjawaban yang diberikan. Contoh, BUD meliputi LPJ beserta bukti pendukungnya. 2. Pengawasan aktif atau jarak dekat adalah pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan yang dilakukan. Contoh, Kepala SKPD melakukan peninjauan pelaksanaan kegiatan yang sedang dilakukan. Yang D. Rangkuman. 1. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaannya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Yang kedua, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 3. APBD adalah rencana keuangan tahun pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD sebagai sarana penentuan kebijakan fiskal, proses, dan penciptaan ruang publik. Yang keempat, fungsi APBD berdasarkan UU nomor 17 tahun 2003 pasal 3 ayat 4 meliputi fungsi otoritas,
fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi. 5. Jenis pendapatan daerah antara lain PAD, dana perimbangan lain-lain, pendapatan desa, surplus non internasional, dan pendapatan luar biasa.